Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini ada kelanjutan kita kemarin konsultasi bersama Ustadz Ajimam ya. Ini diambil seminggu sebelum Ramadan ya, jadi masih belum puasa. Oke, simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Masih ada, lalat akan Dan ini ya datang. leher asa kepanasan. Ya nggak apa, biar si jinnya mendengar kalau ada jinnya ya. Karena kita nggak bisa lihat jin. Ustadz lagi ceramah, lehernya kepanasan. Ya. Ya Memang- minum aja minum. Kalau ada gangguan jin biasanya seperti itu. Tapi karena kita lagi-lagi tidak bisa melihat jin, jadi kita tidak bisa pastikan ada jin apa enggak di dalam tubuh Kiki. Didengarin dulu ya. Oke. Kalau Kiki sudah beriman betul sama Al-Quran, sekarang Kiki tinggal hilangin sampah-sampah di hatinya. Biar Al-Quran masuk ke dalam hati menjadi sumber kesembuhan dari Allah. Contoh, kotoran hati apa? Kiki misalkan belum bisa ikhlas sama takdir Allah, itu udah jadi kotoran tuh. Kiki masih belum bisa memaafkan mantan suami Kiki, itu juga menjadi kotoran kolbu. Begitu ya. Dan Kiki misalkan, mohon maaf, malah menjadi malas dengan beribadah kepada Allah karena ujian yang Allah berikan kepada Kiki, itu juga sudah menjadi asbab atau penyebab tidak sembuhnya Kiki dari gangguan yang ada, gitu ya. Jadi Kiki sing ridho, sing ikhlas sama Allah, yakin sama Allah, Allah teh maha segalanya, kurang naon gitu kan. Kiki lagi sholat bilang apa pas takbir? Allahu Akbar, Allah maha besar, artinya masalah kita kecil, gangguan penyakit yang ada di tubuh Kiki kecil. Ya Allah, kenapa aku nggak punya suami? Cara Suami gitu. Susah. Berdoa kepada Allahnya juga seperti itu. Kalimatnya diganti. Jangan Iya. kacang itu keluar di sini. Nah, sok, duduk, minumnya duduk. Intinya gini Ustaz, untuk kita kasih pemahaman ke dia Mm-mm. masalah agama, masalah kebesaran Allah, intinya dia kan kondisi yang kayak gini, artinya nggak masuk, beda sama kita ngasih ini ke sama orang yang sehat pikiran loh. Dalam konsep Al-Quran itu tidak dimengerti aja bisa memberikan hidayah. Oh iya. Betul. Dalam konsep Al-Quran. Karena di Qurannya kan jelas. Surah apa itu? Ya ayuhan nasu, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, seluruh manusia, sudah datang untuk kalian itu mau'izah. Mau'izah itu motivasi terbaik. Ya, motivasi terbaik bahasa mudahnya. Mau'izatun mir rabbikum, dari Tuhanmu, dari Rabb kamu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa syifaa'un lima fis sudur, yang di dalamnya ada sepaket dengan kesembuhan untuk segala kegundahan yang ada di kolbu. Jadi mustahil ketika setelah di ruqyah, mohon maaf, makin jadi, tidak mungkin. Ya, kalau kami pun nggak seperti itu. Iya, pemikirannya. ketika ada reaksi yang seperti ini, berarti kita harus mendiagnosa lebih dalam sehingga tidak salah dalam menterapinya. Begitu ya. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Selain ada motivasi terbaik, ada kesembuhan, ada hudan, ada petunjuk. Wa hudaw wa rahmah, ada rahmat dari Allah. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, bagi yang beriman. Artinya kalau tadi kuncinya, kalau kita betul-betul bersyahadat, bersaksi bahwasanya Tuhan kita Allah, dan kita mengaji Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, paham atau tidak paham, kita akan mendapatkan barokahnya. Gitu. Tapi saya rasa waktu di sana cukup membaik kok Kiki itu kan. Cuman kaget juga ketika mendengar pulang dari sana semakin kangen. Nah, di situ saya Setelah bertanya-tanya. ruqyah sama Ustadz, Iya, pas di Yang yang di depan itu kan. Ayo. Siapa yang kangen? Masih suami ayah. Apa? Suami ayah. Enggak kan, setelah saya ruqyah dia, Rasanya cowok sama cowok. saya ruqyah Kiki, saya ruqyah Akang ya. ya. Eh, Kalau ini mah nggak ada efek apa-apa di Iya. rumah, biasa aja. Membaik aja ya, baik-baik. Alhamdulillah. Mas makin nyenyak tidur. Hah? Waktu di ruqyah Enggak, dia tidak fokus gitu ya. Iya, itu dia. karena Kalau nggak pulang fokus. bodo amat lah katakanlah. oh, sebelum sama apa? Sama Enggak, setelah itu ya karena pelatihan, habis itu Buya ngobrol lah, Sama Buya. menenangkan lah. Tapi efeknya setelah ruqyah bareng Ustadz langsung. Sama pas Anda di depan, paham enggak? Jadi pas dia Anda suruh duduk, itu langsung kayak lari ya.
jalan-jalan, nggak mau duduk tenang. Iya, udah nggak mau tenang. Di Jadi video juga aku baru matanya teh melotot. iya, jadi ketika disuruh ayo duduk itu udah ini kan, udah Itu teh, ada penolakan. nah, itu teh kayak gitu teh sebelum datang ke tempat atau ketika sesudah di tempat. Sesudah rukiah, sudah di Oh, berarti tempat. di rumah mah sebelum datang mah biasa. Biasa ya? aja kan ditanya. Sudah membaik, kita udah Normal. ngobrol. Ah, Udah Nyambung. ngobrol. Nah, jadi kalau kita seuzon ada unsur goibnya, ada gangguan jinnya bisa jadi. Cuma lagi-lagi kita belum menemukan bukti nyata yang bisa menguatkan argumentasi kita. Ya, Makanya saya nggak berani. Oh ini ada sihirnya. Saya nggak bilang seperti Iya. itu. Itu dia. Gitu. soalnya Sedikit. ketika Buya bilang ini murni katanya. Depresi. Nggak ada sihir katanya gitu. Subhanallah. mungkin sedikit ya menambahkan. Hmm. Karena saya juga sedikit mengamati. Saya bukan praktisi tentang psikologis secara profesional banget Iya. lah gitu ya. Cuman dalam dunia ruqyah ini kan memang ada hubungannya antara yang namanya gangguan jin, sihir itu dengan kondisi psikologis seseorang. Nah, memang dari gejalanya teteh ini lebih mengarah ke depresi. Ya, lebih mengarah ke depresi. Dari mana asalnya? Mungkin dari goncangan ketika pasca melahirkan ya tadi kalau tidak salah ya, ditinggal suaminya. Itu kan kondisi-kondisi yang benar-benar butuh perhatian. Jangankan ditinggal suami, kayak langsung dicerai kayak gitu. Suami keluar aja itu bisa jadi baby blues ya kan. Apalagi gitu ya, ditinggal ke itu akan terjadi goncangan yang sangat besar. Itu awal mula titik gitu ya, ada luka di batinnya itu. Nah, katakanlah kemarin beliau sempat membaik, sempat katakan mungkin sampai 80% gitu ya. Nah, ketika ruqyah kemarin ada suatu momen entah ketika ruqyahnya Ustadz Faizar atau mungkin sama Buya teringat kembali luka yang lama itu, ke-trigger disebutnya. Gitu ya. Sedangkan sejauh yang saya selalu sedikit, kalau katakanlah ada orang yang sedang terapi atau pemulihan dalam masa depresi, justru harus dibuang dulu. Kayak gini nih misalkan, ini nggak bisa kita kasih arahan, nggak bisa. Iya. Ini harus dikasih dulu, mungkin terapi herbal, terapi lebih ke fisiknya, lebih menenangkan syaraf dan lain-lainnya. Nanti udah syarafnya sudah mulai normal atau kondisi batinnya sudah mulai membaik lewat terapi-terapi herbal dan lain-lainnya, ngobrol udah nyambung, baru bisa diberi arahan dan masukan. Jadi kalau kondisi lagi seperti ini nih, kondisi yang paling bagus itu adalah lebih ke terapi fisik dan asupan. Perbaiki organ dalam. Betul, perbaiki organ dalam, bisa otaknya, bisa organ dalam lainnya. Gitu. Nah, ini walau-alam ya, Ustadz Imam ya, ketika waktu terapi di situ, ya mungkin karena tadi disebutnya Buya mirip suaminya. Walau-alam ya, ini kita nggak, karena saya juga apalagi Ustadz Imam kan di situ, saya apalagi nggak di situ. Nah, saya nggak tahu persis. Intinya, kalau kondisi yang sudah membaik, terus tiba-tiba kayak balik lagi ke nol, ada suatu ke-trigger yang menyebabkan luka yang mau menutup dia kebuka kembali. Nah, Nah, iya itu. Itu ya, gitu. Nah, karena saya juga berpikirnya itu. Iya. Mungkin gitu. Ini Tapi udah saya konsultasi ke dokter psikiater. Apakah betul? Saya juga pikirnya tadi baby blues gitu. Takutnya Iya. baby blues. Jadi gini kata dokter nggak ada baby blues menyebabkan yang seperti ini. sampai kayak gini memang nggak ada. Cuman kan masalahnya lebih berat dari sekedar penyebab baby blues gitu. Iya. Kalau baby blues gini, biasanya kalau misalkan ada ibu-ibu terus suaminya kerja luar kota, terapinya banyak, seperti misalkan mengkonsumsi herbal-herbal yang sifatnya menenangkan syaraf dan lain-lain seperti pegagan, kulit manggis. Terus salah satunya kalau Ustadz Faizar bilang penanganan depresi itu rutin dimandikan setiap sebelum subuh pakai air dingin, dan kepalanya fokus di kepalanya Di komprok gitu. dikopiok gitu ya, atau gimana? Di koprok sih Sunda mah. Bisa Saya juga dikoprok kalau- atau bisa kalau flu, dikucurin kan kayak panjolan gini kan, set gitu kan. Saya tapi Pak Ustadz kalau lagi flu nggak minum obat gitu aja, mandi subuh gini-gini Itu besoknya meningkatkan mendingan. imun, betul. Mandi subuh sebelum itu meningkatkan imun. Awet muda Jadi imun juga. kita dia akan terpacu karena dinginnya itu kan. Nah, dia akan terpacu. Itu salah satu cara pengobatan tradisional orang tua kita dulu tuh kayak gitu. Sakit-sakit dikit malah dimandiin gitu sebelum itu. Tapi qadarullah banyak yang sembuh. Ada dari yang gitu. ngasih tahu juga katanya pakai bidara, apa daun bidara. Ya. Ya, Mandiin pakai bisa, itu salah satu menjadi ikhtiarnya. Cuman biasanya kalau dari kalangan peruqyah, kalau ada bidara itu kalau ada memang terindikasi ke non medis ya, non ya. kalau ini mah enggak ya, enggak perlu air aja. Boleh dicoba. Boleh dicoba.
karena balik lagi kita nggak bisa pastiin banget ya Iya, ada betul. ini atau enggaknya gitu. Cuman kalau dari gejalanya, maksud gejala dari mana ya, dari sikapnya, tingkahnya, terus dari tatapan matanya seperti ini mengarah ke depresi. Kosong. Iya, betul. Dari sininya Nggak pun fokus. kelihatan dari arah Nah, untuk tapi matanya. ini dia fokusnya cuma ke sini coba. Dari tadi posisi duduknya kayak gitu. Bisa kesah. Nah, yang jomblo yang pojok gitu. diajak seneng-seneng aja, Bu. Banyak seneng-seneng. Ini butuh rihlah ya. Ya, ringlah. Ya, berarti diajak piknik juga salah satu cara. Ya, Betul, Betul. betul. Dua tempat yang kata ya apa pemerhati psikolog itu, kalau misalkan dua tempat yang paling bagus yang sering dikunjungi untuk mereka yang terkena gangguan depresi seperti ini adalah satu pegunungan, dua Betul. pantai. Ya, ini minta we ke pantai. Iya, Saya sampai merinding kalau Iya saya sama bilang tuh. gitu. Kayak Iya. gitu. Pas Karena jalan dua tempat pantai itu. langsung ser. Karena kemarin juga dia tuh apa kondisinya Kayak sampai laut. 80% intinya dia sembuhnya itu karena yang hampir setiap hari kita Saya bawa ajak, jalan. ke gunung. Kita ke ngevlog bawa dia terus, taman. tapi Jalan-jalan. bukan untuk ngevlog dia ya. Pokoknya intinya kita setiap hari kan jalan nih. Kita kegiatan ngevlog, kita bawa dia terus. Jadi dia jalan terus Sibuk ketemu kan, sama Pak Ustadz? Ya, kapal ketemu sama berangkat lah. fans-fansnya, Ya. diajak makan. Pokoknya tempat-tempat Happy yang lah berbeda ya. terus Iya. itu. Ya. Saya ajak mandiin ODGJ, malah dia mau mandiin, ikutin Ngebersihin. nyukurin, ngasih makan. Nah, itu kan karena kemarin Teteh semakin sering mengajak begitu, itu sebenarnya udah terapi buat dia juga. Iya. Salah satu Makanya ada terapi. sampai 80% kan, atau tadi ya bilang Iya. 70-80 lah. Soalnya di rumah juga saya nggak nganggap dia orang yang Betul. sakit. Tidur Iya. bareng saya nggak pisah-pisahin gitu. Makan bareng kan, kalau orang saya lihat kalau orang tidurnya dikurung di kamar, dipisah. Kalau saya Sebetulnya ya dimanusiakan itulah terapinya. Nah, iya. Ya, Nah, itu betul. dia. Kan beliau manusia. Tidur bareng dimanusiakan. saya. Dan Bareng komunikasi sama saya. kita biasa. Kalau kita ambil hikmahnya ini deh, waktu Nabi Muhammad SAW diuji sama Allah bertubi-tubi sampai sedihnya itu menguasai beliau. Allah hibur dengan apa? Dengan Isra Mi'raj, ya kan? Iya. Isra Mi'raj itu kan rihlah, perjalanan yang luar biasa indah, sampai ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih hadiah untuk umat Nabi Muhammad SAW, salat 5 waktu sama berhijamah atau terapi bekam. Dulu Nabi lagi sedih itu ceritanya. Habis itu Allah hibur dengan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul kalau dikatakan rihlah atau jalan-jalan itu termasuk dari terapi. Tapi ingat jalan-jalannya yang penuh tadabbur ya, bukan happy-happy doang, tapi mengingatkan kita kepada Allah. Kayak lihat pegunungan tadi, Masya Allah, yang hijau-hijau itu kan memicu hormon baik di dalam tubuh. Ketika melihat pantai, kenapa? Ketika melihat pantai itu juga kan biru. Masya Allah, sampai kalau di dalam surah apa itu Al-Kahfi di akhir, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Nggak boleh megang-megang ya. Saking indahnya ayat-ayat Allah di atas muka bumi ini, sekalipun lautan dijadikan tintanya gitu kan. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, dijadikan tinta untuk menulis segala ayat-ayat agung Allah, habis duluan tuh, nggak cukup. Saking banyaknya nikmat Allah. Jadi ya kalau mau diterapi ruqyah kita bantu, insya Allah. Herbal pun kita siapkan, insya Allah. Tapi lagi-lagi tadi kita serahkan kesembuhan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mau dokter manapun, ustadz manapun nggak bisa menyembuhkan. Hanya Allah ya. Karena Allah yang maha menyembuhkan. Seperti itu. Kita hanya perantara ikhtiar. Dan ikhtiarnya tadi ada batasan syariatnya, Ya. jangan ada unsur haramnya. Nah, kita lebih baik ridho dan terus berikhtiar dengan yang sesuai syariat Islam. Tuh mau pulang Ki, beliau Pamit Masya dulu Allah. yuk, pulang yuk. Ya Allah. Oh, kamu ikutan pulang? Oke teman-teman, nih alhamdulillah Kiki dikasih Ruqyah Oil. Ini tuh Meka Herbal ya, herbal. Katanya ini bagus untuk imunitas tubuh. Terus jadi badan itu seger. Terus ini tuh pengobatan ala Rasul. Insya Allah, Ya, karena di dalamnya habatul barokah, habatul Habatul sauda. Barokah. Nih, katanya diminumnya menjelang pagi sama menjelang maghrib. Ya. Lihat gambarnya. Ini, nih. Buat teman-teman yang mau nanti boleh ya, nanti saya kasih di deskripsi, sama boleh follow Instagramnya Ustadz Ajima Official. Ya. Azimah habis ya. Ajimam Official. Niki, bismillah Ki.
Bismillah. So. Sekali ini 7 tetes. Di bawah lidah. Bawa lidahnya naikin. Giniin. Nah, Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itelan. Enak. Terus kalau untuk Alhamdulillah. untuk yang sakit juga misalnya Boleh. saya atau ini juga bisa. Boleh. Kadang saya pun minum kalau lagi istilah kata lagi ngedrop, saya minum langsung supaya nggak ngedrop. Imunitas langsung booster ya. Oh gitu. Langsung meningkat insya Allah. Jadi nggak usah nunggu sakit untuk minum ini, jadi kapan aja bisa Karena gitu ya. imunitas kan namanya. Karena untuk imunitas kekebalan tubuh ya. Nih Pak Ustadz nih, karena kita udah sore dan Pak Ustadz juga capek karena hari ini Pak Ustadz udah ruqyah massal. Jadi kita kesini tuh intinya mau silaturahmi dulu, karena kemarin pas ketemu di hotel acara ruqyah Buya Mukjizat Al-Quran kemarin itu cuman sebentar gitu. Dan waktunya juga nggak lama gitu, sedikit, makanya kesini ngobrol dulu gitu, nyeritain dulu kondisi Kiki dan latar belakang yang menyebabkan Kiki seperti ini gitu, biar Pak Ustadznya paham dulu ya Pak Ustadz. Betul. Ya, jadi pengenalan lah istilahnya ya Pak Ustadz. Semoga ikhtiar kita gitu lewat perantara Ustadz Ajimam kita bisa gitu apa bilangnya ya Pak Ustadz? Menyembuhkan. Bukan menyembuhkan, mengembalikan Kiki seperti yang dulu gitu. Amin, Ya, Ki? Allahumma Amin. Amin ya. Biar Kita- pandangannya ada ya Pak Ustadz. Iya, insya Allah. Semangat Ki. Semangat. Iya, Bismillah. Kita boleh saya pimpin doa ya? Iya. Ya, oke kita berdoa bersama. Ya teman-teman dari Zelat. Zela TV, ya masya Allah, barakallah. Kita berdoa untuk Kiki. Kita mohon kepada Allah kesembuhan betul-betul. Kita pakai doa yang disunahkan Nabi Muhammad SAW. Di antara kunci doa agar dikabulkan oleh Allah yaitu diawali dengan salawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adhibil ba'sa rabban nas, ishfiha wa anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada Kiki. Amin. Ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada Kiki, berikanlah ketenangan jiwa kepada Kiki, dan berikanlah takdir yang baik kepada Kiki, dan hapuskanlah segala keburukan-keburukan yang ada dalam tubuh Kiki, baik yang ada sekarang atau yang akan Engkau takdirkan mendatang. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bismillah, bismillah, bismillah. Nu'idzu bi kalimatillahi tamah, nu'iduha bi'izzatillah, nu'iduha bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma najidu wa nuhadir. U'idzuha bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barun wala fajir, min syarri ma khalaqa wa dhara wa bara, min syarri ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa ma yakhruju minha, wa min syarri fitanil laili wan nahar, wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi al-akhyar wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Insya Allah nanti minggu depan ada acara ruqyah lagi. Nanti kita insya Allah mau ruqyah lagi. Nggak tahu di mana nanti acaranya. Nanti kita share juga buat teman-teman yang mau ikutan ruqyah juga boleh kok. Nanti saya share infonya di Instagram. Ya Pak Ustadz boleh ya? Boleh, Karena untuk terbuka umum. untuk umum Betul. gitu. Amin ya Ki ya. Makasih banyak Pak Ustadz ya Sami-sami. silaturahminya. Ya. Selesai. Doain juga buat pesantren kami di Ya, sini. pesantren juga. Ceritain. Terus Pak Ustadz juga ini punya channel ya buat teman-teman. Tuh channel YouTube-nya Darul ini. Fitrah TV. Ini Darul Fitrah TV, boleh kalian subscribe ya buat ngebantu. Ayo kita dukung bareng-bareng. Ya, dukung bareng-bareng. Soalnya ini yang kelola itu anak-anak pesantren di sini gitu. Karena Pak Ustadz ini punya pesantren ini. Karena Banyak ngurusin gitu. anak-anak ini Iya. juga terlantar. Untuk ngurusin di sini juga ada anak-anak 30%, ada anak-anak terlantar yang tidak punya orang tua gitu. Jadi benar-benar real yang tidak ada keluarganya ada 30% gitu. Sebagian 70%-nya lagi yang ada keluarga gitu. Kita doakan aja pesantrennya berkembang dan semakin barokah ya Pak Ustadz. Amin Ya. Allah amin. Semangat aja kan. Dipangku. Gak boleh. Dipangku. Ya nggak boleh karena bukan muhrim. Nggak muhrim. Gitu. Pak Ustadz ini udah punya istri. Kalau udah nikah Kalau boleh. anaknya gak apa-apa. Ya biasa jauh. Minta doanya aja ya. Selamat dari Kiki. Yuk. Dah. Makasih ya Pak Ustadz ya. Ini Siap.